Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang sistem politik dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa untuk mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 2 yang kita bahas adalah KD 3.6 mengenai sistem politik di Indonesia dan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk hasil yang diharapkan, peserta didik mampu menguraikan pengertian sistem politik, menganalisis infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia, dan mampu menguraikan peran lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Suprastruktur politik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, komunikasi politik, jurnalis, pelajar, dan tokoh politik. Yang pertama kita bahas adalah sistem politik. Pengertian sistem politik dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan dalam sistem itu. Masih ingat, kata politik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis atau negara kota. Polis berarti city state, yang merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk melestarikan dan perkembangannya, atau political teknik atau politika. Sedangkan dalam pengertian lain, politik dapat diartikan sebagai seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau lebih dikenal dengan teori klasik Aristoteles. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang terakhir, segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang kita bahas kedua, ini adalah suprastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Komponen dalam suprastruktur politik ada 3. Yang pertama ada komponen legislatif. Legislatif ini berfungsi untuk membuat undang-undang. Terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua ada komponen eksekutif. Komponen eksekutif ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden. Komponen yudikatif. Komponen yudikatif berfungsi untuk mengawasi kinerja dari komponen legislatif dan komponen eksekutif. Komponen yudikatif ini terdiri dari MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Nah, ketiga komponen ini lebih dikenal dengan trias politika.
Yang kedua, ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik, tidak formal, untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Jadi infrastruktur politik ini adalah penggeraknya dalam sistem politik. Nah, infrastruktur politik ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada partai politik atau political party, yaitu organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua ada kelompok kepentingan atau interest group, kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap politik negara. Kelompok ini biasanya menghimpun dan mengeluarkan dana dan juga tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Yang ketiga, ada kelompok penekan atau pressure group. Kelompok yang berupaya untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan atau keinginan kelompok mereka sendiri. Yang keempat ada komunikasi politik, media of political communication, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kepentingan atau keinginan kelompok mereka. Yang kelima, ini ada jurnalis atau yang lebih kita kenal dengan wartawan. Jurnalis ini bertugas untuk membuat berita tentang politik serta memberitakannya kepada publik. Nah, jurnalis ini harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang benar dan akurat dari sumber berita yang tajam dan terpercaya. Yang keenam ada pelajar atau student group. Meskipun tidak semua pelajar ini terlibat dalam aksi di dunia politik, namun ada sekelompok pelajar yang ikut dalam politik. Biasanya pelajar yang aktif dalam dunia politik ini adalah kalangan mahasiswa yang mempelajari tentang politik di universitasnya. Yang ketujuh ada tokoh politik atau political figure. Tokoh politik ini merupakan macam infrastruktur politik yang sangat mempengaruhi sistem politik yang sedang berjalan. Merekalah orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik, karena mereka bekerja dan berkecimpung dalam dunia tersebut. Kemudian yang ketiga ada lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia untuk mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, dan wewenang sampai pada susunan dan kedudukan. Nah, aturan dalam konstitusi ini dijabarkan dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan juga DPRD.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Badan Pengawas Keuangan. Untuk struktur ketatanegaraan setelah amandemen Undang-Undang 1945 terdiri dari KPU, BPK. BPK membawahi perwakilan BPK di provinsi. Kemudian ada presiden, wakil presiden, kemudian ada DPR, MPR, DPD, dan sebagai komponen yudisialnya ada, sebagai yudikatifnya ada MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan untuk partisipasi warga negara dalam sistem politik, ini bentuk partisipasi politik menurut Almond secara konvensional dan non-konvensional. Secara konvensional, ini contohnya seperti memberikan suara atau voting. Bisa dalam pemilihan umum atau pemilihan-pemilihan yang lain. Kemudian melakukan diskusi politik, melakukan kegiatan kampanye. Biasanya kalau kegiatan kampanye ini dilakukan sebelum pemilihan umum atau pemilu. Kemudian membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan seperti partai politik, interest group maupun pressure group. Kemudian ada komunikasi individual dengan pejabat, politik maupun administratif. Sedangkan untuk non-konvensional, ini ada pengajuan petisi atau kerjasama. Kemudian yang kedua ada berdemonstrasi. Kalian pasti sering melihat di televisi ada beberapa kelompok yang melakukan demonstrasi untuk memprotes suatu kebijakan. Kemudian ada konfrontasi atau melawan, bentuk lawanan setelah berdemonstrasi tidak dianggap. Kemudian ada mogok. Biasanya mogok ini dilakukan oleh sekelompok orang untuk menuntut suatu kebijakan. Kemudian ada kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pengeboman maupun pembakaran. Kemudian ada kekerasan politik terhadap manusia, misalnya penculikan bahkan sampai pembunuhan. Kemudian untuk contoh partisipasi politik, jadi setiap warga negara dapat ikut secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan. Contohnya ikut dalam pemilihan umum, kemudian menjadi anggota aktif dalam partai politik atau kelompok penekan, pressure group, maupun kelompok-kelompok kepentingan tertentu lainnya. Kemudian bisa duduk dalam lembaga politik seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan lain sebagainya. Kemudian dapat mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil-wakil rakyat. Kemudian dapat berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi dan lain-lainnya. Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat. Untuk tugasnya, jadi setelah melihat skema lembaga-lembaga dan sistem ketatanegaraan di atas, kalian harus menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan tugas dan wewenang DPR, MPR, dan DPD. Yang kedua, sebutkan tugas MA atau Mahkamah Agung dan juga MK, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga,
Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia? Yang keempat, sebutkan 3 fungsi DPR. Yang kelima, jelaskan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem politik dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.